kebenaran Islam yakin 100%. Kita tentang kebenaran Islam serambut pun nggak ragu. Padahal kalau dilihat dari sisi geografisnya, kita di Nusantara itu amat sangat jauh dari pusat Islam Makkah Madinah. Kami kemarin terbang yang dari Jakarta aja tak lihat di pesawat itu sekitar 8.200 kilo. Itu Jeddah Jakarta. Kalau Jeddah sampai Kalibokong berapa ini? Tapi aneh-aneh bin ajaib. Sejauh itu jarak kita di Nusantara, 8.000 kilo lebih. Kita satu sisi kita alhamdulillah, tapi juga innalillah. Saya membaca di YouTube Saudi itu kalau di prosentase antara yang Saudi penduduk asli dan pendatang, itu non muslimnya sudah 25%. Ngeri. Sementara Indonesia tetap saja sekitar 90 kurang dikit. Memang dari dulu begitu. Itu pun nyuwun sewu, saya sering di Papua. Papua itu enggak mau dilaporkan apa adanya. Bali juga enggak mau dicatat apa adanya. Kalau dicatat apa adanya, persentase kita naik sebetulnya. Di Jayapura itu, hari jadi kota Jayapura, itu acaranya sudah sholawatan di balai kota. Plus pengajian saya yang ngaji. Artinya Islam sudah kuat sekali. 2 bulan yang lalu kami di Timika, diundang acara hari jadi Kabupaten Timika yang punya privat itu. Acaranya sholawatan plus pengajian. Padahal bupatinya non muslim. Sana untuk bupati muslim sulit, tapi Islam berkembang boleh. Takmir masjid aslinya Malang, dekatnya Pasar Gadang, itu kepada bupati saya melihat sendiri. Kepada bupati mengajukan dana rehab untuk masjid 2 miliar, tidak dikabulkan, malah dikabulkan 4 miliar. Apa enggak gila? Karena bupati tahu perkembangan masjid itu. Masjid itu sekian tahun zamannya sekian ribu. Ini kalau direhab hanya begitu, nanti 10 tahun rehab lagi. Sekalian yang gede sudah. Akhirnya dihitung lagi 4 miliar tunai. Indonesia luar biasa. Ini di YouTube, di Google, Malaysia tinggal 63% muslimnya. Ngeri. Singapura yang dulu kaum Melayu seperti kita juga, muslimnya tinggal 12%. Ngeri betul nih. Allahumma shalli ala sayyidina. Tapi alhamdulillah di Indonesia barokah, ada pondok kiai, tahlilan, manakipan, haul segala macamnya, kenduren, acara macam-macam, saroful anam, sholawatan, terus diubek dengan acara-acara keagamaan. Indonesia itu tetap sekitar 90% dari 280-an juta. Alhamdulillah Saudi melek hitung-hitungan itu, dan akhirnya Saudi nambah kuota haji. Dikira penduduk muslim Indonesia itu hanya 220 juta, makanya kuota hajinya hanya 220.000. Kemarin Pak Jokowi ke sana menyampaikan data statistik, ini loh muslim kami itu 240 juta lebih. Akhirnya MBS menyetujui tahun depan ini kuota haji kita 240.000, lebih sedikit. Allahumma shalli ala sayyidina. Dari situ kita syukur alhamdulillah. Tapi dari sisi Malaysia Islamnya merosot, ya innalillah. Mesir niku sekitar 80%.
Apa maneh napa? Napa? Uni Emirat Arab wis tambah parah sudah. Dubai tambah parah. Kayak Bali mungkin lebih dari Bali. Ini kita syukur alhamdulillah sejauh itu jarak kita dengan Mekah Madinah. Tapi Allah mentakdiri kita menjadi bangsa yang imannya, Islamnya paling besar. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Dan dilalah, yang dilalahi kersane Gusti Allah. Ada saja yang menyebabkan iman kita itu semakin kuat. Kami-kami yang ada di kampus, dosen Brawijaya, dosen UM, otak-atik, dilalah itu ya pas juga. Yang itu bukti kebenaran Islam. Otak-atik angka misalnya tentang Al-Quran. Mengapa Bismillah itu nulisnya Bismillah nggak ada alifnya? Padahal aslinya Bismillah, tapi tulisannya langsung baksin Bismillah. Ar-Rahman dibaca panjang, kok alifnya nggak ditulis? Cukup pakai fathah. Istilah apa nih? Fathah berdiri. Dulu mbah-mbah kita nganggep ngitung huruf Bismillah itu 21, sehingga akan tidur ken moco Bismillah ping selikur ben iso tangi bengi. Otak-atik angka modern nggak menghitung alif Bismillah karena alifnya nggak ditulis. Ar-Rahman alifnya nggak ditulis. Huruf Bismillah bukan 21 jadinya, tapi 19. Terus apa rahasia misteri Quran diawali Bismillah yang jumlah hurufnya 9? Quran diawali Bismillah yang jumlah hurufnya 19. Ternyata itu menjadi kata kunci untuk ngecek keaslian Quran. Angka 19. Quran diawali Bismillah jumlah hurufnya 19. Berarti Quran diawali angka 19. Mengapa Quran diawali angka 19? Angka 19 ternyata kunci keaslian Quran. Semua angka dalam Quran itu kalau dibagi 19 mesti pas, tidak bisa tidak. Surat Yasin mengapa diawali huruf ya dan sin? Ternyata sayang itu jumlah huruf Yasin di surat Yasin itu 133 huruf, sama dengan 19 kali 7 pas. Nggak percaya hitung sendiri pakai kalkulator. Surat Qaf mengapa diawali huruf Qaf? Surat Qaf saya ngitung jumlah huruf Qaf 57, sama dengan 19 kali 3 pas. Pas apa enggak? Loh, 57 loh. 19 kali 3. Ayo cepet. Pas apa enggak? Nyusui duwe cepet ngitung suwe. Berapa jumlah surat Al-Quran? 114 surat. Angka 114 sama dengan 19 kali 6. Pas betul? Loh. Surat Quran 114 surat. Angka 114 19 kali 6. Nggih. Nggih apa enggak? Lilo apa enggak ini? Mengapa surat Toha diawali huruf to dan ha? Ini penting. Injil enggak begini. Taurat nggak begini, sama-sama kitab samawi yang masih otentik, orisinil, asli, ongkonya juga pas. Itu hanya Al-Quran. Injil mboten. Surat Quran 114, angka 114 sama dengan 19 kali 6 pas. Surat Toha, mengapa surat Toha diawali huruf to dan ha? Jumlah huruf to ha
di surat Toha itu 171 sama dengan 19 kali 9. Ayo cepet hitungan. Pas. Andai Quran itu pernah ditambah, andai Quran pernah dirubah, nggak mungkin angkanya tetap cocok. Tapi ternyata setelah dihitung angkanya tetap cocok, itu bukti nyata bahwa Quran dari dulu nggak pernah dirubah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati. Telah sempurna dawuh-dawuh Allah, kalimat Allah. Sidqan, bukan hanya sadiqan, ini orang pondokan. Hal itu yang harusnya pakai isim sifat, isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau pakai masdar itu mubalaghah. Perawi yang adil, perawi yang siqah, itu karena amat sangat bisa dipercaya. Bukan hanya mausukun bih, tapi siqah pakai masdar. Bukan hanya perawi yang adil pakai isim fa'il, enggak. Tapi pakai masdar, rawin adlin, syahidin adlin. Kenapa? Masdar itu lebih mubalaghah daripada isim fa'il atau isim sifat. Nah, Quran ini watammat kalimatu rabbika sidqan, super sidik, super akurat. Nah, salah satu bukti akurasinya dihitung dengan angka 19, enggak ada yang mencelek. Kalau enggak akurat mesti ada yang enggak cocok. Jumlah huruf, jumlah bismillah, meskipun surat Taubat enggak ada bismillah, jumlah bismillah tetap 114. Karena di surat Naml bismillahnya dua. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 114 19 kali 6 pas. Fatihah cara nulis Maliki itu pakai alif, bukan pakai alif, pakai fathah ngadeg, bukan pakai alif. Dengan menulis Maliki tanpa alif, maka jumlah huruf Fatihah 152. 152 sama dengan 19 kali 8. Bismillah itu lafadznya ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Kita ulangi, ismi ar-Rahmani, ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Lafadznya bismillah itu. Berapa jumlah lafadz ismi dalam Quran? 19 pas. Berapa lafadz Allah dalam Quran? Lafzul jalalah 2698. Angka itu sama dengan 19 kali 142. Berapa lafadz Ar-Rahman dalam Quran? 57. Sama dengan 19 kali 3 pas. Berapa lafadz Ar-Rahim asma Allah? 115. Harusnya yang pas itu 114. 19 kali 6 114. Tapi tulisan Ar-Rahim 115. Sisa 1. Kok nggak cocok Marzuki? Tetap cocok. Karena Ar-Rahim di Bismillah itu asma Allah. Nah, di Quran ada satu Rahim itu asma Rasul, bukan asma Allah. Di ayat mana Ar-Rahim sifat Rasul, asma Rasul? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rahim di sini Rasul, laqad ja'akum rasulun. Berarti Ar-Rahim yang asma Allah tertulis 114 kali. Sama dengan 19 kali 6. Andai Quran palsu, nggak mungkin angka itu tetap sesuai.
Bukan hanya itu, diksi memilih lafaz, memilih kata, itu menjaga makna agar tetap ada munasabah. Gak ada makna tanpa munasabah sedikit pun. Plus juga menjaga angka, menjaga kesesuaian. Majreha wa mursaha. Kenapa yang majre alif layinah dibaca miring, imalah? Mursa alif layinah kok enggak dibaca miring? Padahal harusnya majreha wa murse. Majro dibaca majre di situ karena alif layinah itu aslinya ya. Dari fi'il madhi jaro yajri jarian, isim zaman makannya majro. Nah karena alif layinah itu aslinya ya, bolehlah dibaca agak ada rasa-rasa ya majri. Mursa itu aslinya wawu, alif layinah itu. Dari fi'il sulasi lazim rosa yarsu roswan, ikut wazan af'ala arsa yursi, irsaan fahuwa mursin, isim zaman makanya mursa. Enggak dibaca imalah karena alif layinah di sini aslinya wawu bukan ya. Kayak begitu Quran. Telitinya kayak begitu. Kita enggak sempat mikir-mikir kayak begitu. Ya memang juga bukan orang kampus. Zaman enggak usah mikir aja wiritan mawon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa arsalna riyaha lawaqiha. Kami kirimkan riyah, jamak dari rih, angin. Anginnya jamak, angin banyak dari berbagai arah. Lawaqih, jamak dari laqihoh, laqihah, talqih, angin yang berfungsi mengawinkan benang putih dengan benang sari biar kembang bisa pentil jadi buah. Andai anginnya angin mufrad, wa arsalna riha, sebulan musim kembang jagung, angin hanya dari selatan ke utara tok, maka nanti larian yang paling kidul nggak uah mas. Andai mangga ini pas kembang sebulan anginnya hanya dari selatan tok, maka nanti yang sisih kidul nggak patek uah. Nah supaya uah itu roto, Allah kirim angin yang jamak mas. Halo, kayak begini Quran ini. Wa arsalna riyaha, bukan wa arsalnar riha. Tapi untuk menjalankan kapal perahu, Allah kirim angin mufrad. Wa jarayna bihim birihin thayyibah wa farihu biha ja'atha rihun asif. Wa jarayna, kapal-kapal itu berjalan, bihim membawa manusia para penumpang, berjalannya birihin thayyibah, dengan satu angin mufrad yang bagus. Dulu pakai layar, kalau di tengah laut anginnya jamak mas. Kacau ini, nggak jadi apa ya, kecamatan apa ya, nggak jadi nyampe Banyuanyar mas. Tapi Allah yang Maha Rahman Rahim, di tengah-tengah laut Allah menganugerahkan angin yang mufrad, yang bertiupnya thayyibah birihin, semilir sepoi. Halo Quran. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina. Maryam melahirkan Isa. Tentu seperti umumnya perempuan baru melahirkan, mungkin terjadi pendarahan, mungkin terjadi infeksi rahim, mungkin ada lubang yang robek. Sangat mungkin namanya perawan melahirkan, dan dia nyun sewu dituduh zina.
Karena dituduh zina oleh orang kampung, diusir. Nggak boleh melahirkan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat malu. Rawan melahirkan sendiri, bingung dah. Allah dawuh wa huzzi ilaiki. Goyok-goyoken. Apa goyok-goyoken? Pohon kurma biji diinaklah, batang kurma itu goyang-goyangan. Ilaiki ke arah kamu, tusakit alaiki rutoban jani, supaya rutobnya yang siap petik jani pada berjatuhan makan itu. Kenapa Maryam yang kepingin pendarahan segera mampet, yang kepingin infeksi segera sembuh, yang kepingin rubeknya segera sembuh, kok malah disuruh makan rutob? Kampus kami yang jurusan biologi, alhamdulillah labnya modern super. Makanya kalau kuliah di UIN Malang, ya kan nggak apa-apa. Ini UIN negeri tapi mayoritas Nahdlatul Ulama. Banyak dosen alumni Lirboyo. Yang kebetulan Mbah Yud saya sendiri kebetulan, ampun, bisanya Mbah Karim gitu. Mbah Yud kami itu bisanya Mbah Karim Lirboyo. Mampu-mampu Lirboyo ditilah. Kampus kami, anak-anak membawa rutop ke lab, terus di blender. Setelah lembut, diberi cairan kimia agar unsurnya berpisah. Setelah diberi cairan kimia, unsurnya masing-masing berpisah. Diketahui rutop itu kadar airnya sekian persen, rincinya saya lupa. Kadar glukosa sekian persen, kadar zat asam sekian persen. Ada unsur yang itu kalau dimakan akan menjadi sel darah putih. Nah, Maryam diperintah makan rutop setelah pendarahan, setelah melahirkan, supaya kadar sel darah putihnya terpenuhi dengan makan rutop. Nah, apa sih hikmahnya, faedahnya darah putih? Orang kalau kadar sel darah putihnya digrogoti diabetes dan nemen, nanti kalau luka sulit sembuh, pendarahan yang nggak mampet-mampet. Tapi kalau kadar sel darah putihnya tercukupi, pendarahan gampang mampet, luka juga cepat sembuh. Lah, untuk mencukupi sel darah putih di tubuh Maryam, Allah perintah fakuli wasrobi wa qorri aina. Makan Maryam, makan rutop, minum rutop, mungkin di jus apa ya apa. Wa qorri aina, dan bergembiralah kamu setelah itu, lekas sembuh. Ternyata secara ilmiah memang makan rutop ada hubungannya dengan menambah kadar sel darah putih. Secara ilmiah terbukti. Wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla. Lafaz al-barru maknanya daratan. Di Quran disebut 13 kali. Lafaz al-bahru maknanya lautan. Di Quran disebut 32 kali. Prosentasenya berapa persen? 13 itu berapa persen, 32 itu berapa persen? Jumlah dulu, 32 plus 13, 45. Nah, 32 dari 45 itu 2/3 lebih sedikit. 13 dari 45 itu 1/3 kurang sedikit. Katanya ilmu biografi, sak donya ini Mas, luas daratan 1/3 kurang sedikit dibanding luas lautan yang 2/3 lebih sedikit. Quran konsisten Mas, karena luas daratan 1/3 kurang sedikit. Al-barru yang maknanya daratan disebut 1/3 kurang sedikit 13 kali. Al-bahru yang maknanya lautan disebut 32 kali, 2/3 lebih sedikit, karena luas lautan memang 2/3 lebih sedikit. Ya apa, Quran kayak begini, Injil nggak ada Mas kayak begini. Ada pun. Orang kampus ilmuwan
Setelah tahu begini, nggak percaya pada Quran itu nggak bisa. Hanya kadang percaya dan iman, ada yang percaya tapi malah sakit hati. Orang Bani Israel itu tahu kebenaran Quran, tapi ya banyak yang nggak iman. Hasadam min indi anfusihim. Nah kita itu dilalah dengan adanya nggak sakit hati. Meskipun bodoh itu loh iman. Apalagi alim plus iman. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semua lafaz-lafaz Quran itu mesti disebut dengan jumlah yang sama. Adalah sidqau wa adalah, adil imbang, muadalah sama. Lafaz ad-dunya maknanya dunia, akhirat maknanya akhirat. Lafaz ad-dunya disebut 115 kali di Quran. Lafaz al-akhirat juga disebut 115 kali. Padahal adalah lafaz al-hayat odi. Apa ya odi? Odi. Al-hayat urip, al-maut mati. Ternyata setelah dihitung disebut dengan jumlah yang sama. Lafaz al-maut disebut 145 kali. Lafaz al-hayat juga disebut 145 kali. Ayo. Wa tammat kalimatu rabbika sidqau. Sidqa akurat, angkanya sudah jadi akurat. Wa adalah imbang. As-solihat, lawan katanya as-sayyiat. Enggih. Senapa kalih as-solihat. As-solihat disebut dalam Quran 167 kali. Lafaz as-sayyiat juga disebut 167 kali. Padem. Hah? Padem. Lafaz al-malaikat kebalikannya as-syayatin. Malaikat setan, kan kebalikannya. Al-malaikat disebut 88 kali. As-syayatin juga disebut 88 kali. Lafaz ta'awud, qala ma'adallah fasta'id billah, na'udzubillah. Lafaz ta'awud disebut 11 kali dalam Quran. Lafaz iblis juga disebut 11 kali. Sidqau wa adalah, dan yang lain-lain. Intinya nggak mungkin kita nggak meyakini kebenaran Al-Quran. Belum lagi faktor yang lain, sisi yang lain. Injil sudah nggak punya naskah pertama berbahasa Nazaret atau berbahasa Suryani, memang sudah jadi bahasa punah, bahasa mati. Tapi Quran ini turun dengan bahasa Arab. Sampai Banyuanyar pegun bahasa Arab. Enggi, nggak berubah. Meskipun ada terjemah, tapi bahasa tetap. Injil versinya macam-macam. Yang resmi Matius, Yohanes, Lukas, Markus. Yang nggak resmi, napa mawon? Simon, Paulus, Barnabas, macam-macam. Quran dari awal satu Quran sampai sekarang sak donya apapun madhabnya, Qurannya tetap satu. NU Muhammadiyah mungkinlah dikit-dikit beda pemahamannya, tapi Qurannya pada. Kalau Injil beda-beda, dan nggak mungkin Injil aslinya satu lalu menjadi 4, kemudian jemaatnya didoktrin, mas 4 ini meskipun beda tapi asli semua loh mas, ya nggak mungkin toh.
Aslinya 1 jadi 4, isinya beda, katanya asli semua. Bagaimana mungkin? Saya ini bingung, nanya Kiai, mana berek nih? Kata Kiai, kasa Kiai. Kata yang dari Malang ngundang lagi, kasa Kiai berek. Katanya Mbak Yai, kasa berek. Katanya ini, kasa. Jawaban 4 beda, lalu saya didoktrin, Marzuki 4 itu meskipun beda, itu benar semua. Ya nggak bisa lah. Injil aslinya 1 sekarang jadi 4. Katanya benar semua, apa masuk akal? Quran dari dulu 1 Quran sampai sak mangkin tetap 1 Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ribuan orang hafal Quran, nggak ada satupun apal Injil. Penting loh perannya hafid Quran ini. Sejak zaman Rasulullah SAW, sejarah mencatat ada 600-an sahabat yang hafid Quran. Sekarang ini mas di Jawa Timur dok, yang hafid sekitar 25.000 mas. Sepenting apa adanya para hafid ini? Barokahnya banyak yang hafid Quran. Setiap ada upaya pemalsuan ayat, nambahi ayat, ngurangi ayat, merubah ayat, nggak usah lama-lama, nggak usah seminggu 2 minggu. Dalam waktu singkat, kana yakunu konangan. Kana yakunu. Begitu Quran palsu itu diedarkan ke toko-toko kitab, anak sampean meleh nih kan, ngobengi Quran palsu. Babon, pakai tadarus di musola, tadarusnya pakai speaker. Nah di sekitar musola jarak setengah kilo 300 meter, di mana-mana kita itu ada saja yang hafid Quran. Nah, karena banyak yang hafid di mana-mana itu loh. Begitu ayat yang palsu dibaca, yang hafid itu kroso. Loh, nggak bener. Fankihu ma tobalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba' wa khumasa wa sudasa wa nambah-nambah. Setiap ada pemalsuan Quran mesti gagal. Banyak yang hafid itu mesti ketahuan. Sementara Injil nggak ada yang hafal mas. Kalaupun Injil tahun ini dicetak ditambah sak kata, ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang hafal. Ini loh cara Allah menjaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum lagi Allah mentakdir banyaknya ulama yang ahli di berbagai bidang. Di Islam itu yang ahli nahwu shorof banyak, yang ahli ulumul Quran banyak, yang ahli tajwid banyak sudah, yang ahli lubabun nukul fi asbabin nuzul banyak. Di Islam itu seperti itu, sehingga masing-masing berperan menjaga keaslian Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kalau sampean sempat haji, lalu sempat ke Muthaful Quran, museum Quran, kita masih diperkenankan melihat Quran yang ditulis di kulit kambing. Yang itu Mushaf Utsmani, ditulis sejak zaman sahabat. Sekarang hijriahnya 1445 tahun sudah. Itu loh masih punya, umat Islam itu masih punya Quran naskah pertama. Jadi Quran yang di sini dibilang palsu nggak bisa. Wong ada bukti yang asli kok. Nah sementara Taurat Injil mau bilang asli sulit, wong nggak punya bukti yang asli, nggak punya naskah yang asli. Belum lagi ada MTQ sampai tingkat internasional.
Nggak pernah ada qori atau hafid dari Amerika Qur'annya tak pada, nggak ada. Bertahun-tahun ada MTQ tingkat internasional, Qur'annya mesti sama, meskipun kualitas fasohahnya beda. Dan untuk Indonesia, mohon-mohon tetap dijaga fasohah ini. Makhorijul huruf, sifatul huruf, ahwalul huruf. Kita ini sanad bacaan Qur'annya top. Kita itu lewat Imam Hafiz. Bacaan Indonesia itu Hafiz. Yang Hafiz itu bacaannya oke, sanadnya oke, plus madhabnya sama. Ahlus sunnah wal jamaah fikihnya bermadhab Syafi'i. Imam Hafiz nyanat ke atasnya sampai Ubay bin Ka'ab. Saya pelajari sanadnya Hafiz. Siapa sih Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab itu termasuk orang yang dikatakan untuk beliau apa? Para rawuh, man ahabba an yaqra al-Qur'an kama unzil falyaqra ala Ubay bin Ka'ab. Siapa yang pengen baca Quran, ngaji Quran sorokan persis seperti saat Quran itu diturunkan, ngajio sorokano kepada Ubay bin Ka'ab. Itu hafid Quran yang dipercaya Nabi. Zaman baca hadis Bukhari, bacaan yang membuat Nabi sampai nangis itu juga Ubay bin Ka'ab. Nabi dawuh, Ubay, iqra aliyal Quran, bacakan Quran, moco tak rungokne. Ubay terus balik menjawab, aqra alaika wa alaika unzil. Lah mosok saya yang baca, wong di Quran diturunkan datang panjenengan. Saya juga ingin loh mendengarkan, ngecek juga bacaan muridnya kayak apa. Bacalah Ubay ini sampai akhirnya, sampai ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard, dan seterusnya. Sampai di situ Nabi dawuh kafak. Cukup pun. Apa cukup? Cukup sudah. Nabi nangis. Kenapa Nabi menangis? Nabi terbayang isinya ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Coba Muhammad bayangkan bagaimana kalau kami nanti di padang mahsyar, kami datangkan umat untuk kami hisab, dan masing-masing nabinya tak panggil untuk menjadi saksi. Musa dalam Fir'aun ini ngaku Islam. Iki Islam apa kafir? Kafir, neraka wis. Qarun iki ngaku sregep sedekah, sregep zakat. Ini bakhil apa cerek? Wajibna bika ala haula syahidan. Dan kami juga hadirkan engkau Muhammad untuk menjadi saksi atas orang Mekah ini, juga jadi saksi atas kita semua. Itu yang Nabi nggak kuat. Bayangkan Nabi harus bersaksi untuk Abi Thalib yang secara zahir sampai wafat belum masuk Islam. Harus berkata apa Nabi? Nabi Abu Thalib ini Islam apa enggak? Dia pamannya Nabi yang melindungi kanjeng Nabi, jasanya besar. Kalau ngomong Islam ya bohong. Wong sampai mati belum masuk Islam, meskipun wakilah menurut Imam Sukhaimi dihidupkan lagi terus. Kalau kasifah itu loh Kiai. Tapi Allah alam itu wakilah kan. Tapi yang nyoto sampai wafat belum sempat masuk Islam. Dan itu maaf besannya kan, punya anak Ali bin Abi Thalib, Ali menantunya. Nah Abi Thalib itu ya pamannya ya besannya. Nabi harus bersaksi kafir terus itu Nabi nggak kuat. Wajib Nabi ka'ala haula. Itu santri Nahdlatul Thalibin itu rajin jamaah apa enggak itu? Mbah ya ini diminta jadi saksi. Wah
Katanya Mbak Yi, semua rajin. Udah. Mau ngomong apa adanya nanti ada yang bermasalah. Mau ngomong nggak apa adanya, mosok ya berbohong. Itu yang disuruh baca sampai Nabi menangis. Itu Ubay bin Ka'ab. Saat Umar bin Khattab menginisiasi tarawih berjamaah 20 rakaat bersama Abdurrahman Al-Qari. Ini riwayat Bukhari juga. Sepakat ayo tarawih berjamaah. Siapa yang suruh ngimami? Ubay bin Ka'ab. Yang jamaah perempuan diimami Abi Umamah Al-Bahili. Nah, Ubay bin Ka'ab yang dipercaya Umar ngimami tarawih. Ubay bin Ka'ab yang dipercaya Nabi membaca Quran, dicek bacaannya. Sampai-sampai siapa yang ingin membaca Quran persis seperti saat Quran diturunkan, maka bacalah, ngikuti bacaannya Ubay bin Ka'ab. Lah di Indonesia itu harus kita jaga. Alhamdulillah, riwayat qiraah kita itu ikut Hafiz, yang kalau ditarik ke atas ikut Ubay bin Ka'ab. Makanya berkali-kali digelar MTQ tingkat internasional, Mas. Sulit Saudi menang itu sulit. Bolak-balik yang menang ya dari Indonesia, kapan-kapan mungkin juga dari Banyuanyar juga, alumni Nahdlatul Tulab lah, Nahdlatul Thalibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya belum pernah dengar MTQ tingkat internasional yang menang dari Mesir, yang menang dari Sudan, apalagi Afghanistan. Bertahun-tahun berkali-kali yang menang Indonesia, baik qiraah bitaghanni ataupun tahfidnya, tahfidz sepuh yang menang Indonesia. Gus Mun'im, Malang, Pasir, Pakis, itu hafid terbaik internasional. Untuk yang sepuh, yang anak muda perempuan, yang menang putranya Kiai Mukti Trenggalek, anak IPPNU, itu hafidhoh muda terbaik internasional. Nah, Quran begitu akurat dan benar harus kita jaga. Sampai kualitas bacaannya pun harus dijaga, maknanya juga harus dijaga. Bagaimana cara menjaga makna Quran biar nggak menyimpang, nggak sesat? Jangan jauh-jauh dari ulama. Jangan maknai Quran dengan makna, dengan tafsir yang beda dengan ulama-ulama pesantren. Bermasalah. Ulama pesantren, Mas, ditanya, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Salasata quru itu 3 kali haid apa 3 kali suci? Kiai Pondok memastikan maknanya 3 kali suci, bukan 3 kali haid. Pertama berdasar sanad, dulu ngaji ke Mbah Yai ya 3 kali suci. Mbah Yainya maknai dari Mbah Yainya juga 3 kali suci, berdasar sanad ilmu, plus berdasar ilmu tentu nahwu sorob. Salah satu itu adat dari salah sampai asroh itu harus kebalikan makdudnya. Kalau makdudnya muzakkar, adatnya muannas. Kalau makdudnya muannas, adatnya muzakkar. 3 murid, salah satu talamid, laki-laki pakai salah satu. Tapi kalau muannas tilmizat pakai salah satu tilmizat. Khamsatu rijal lanang pakai khamsatu. Tapi kalau nisa bukan khamsatu nisa, tapi khamsu nisa. Tilka asyaratun kamilah, asyaratun pakai tak karena maksudnya asyaratu ayyam, 10 hari. Adat itu seperti itu. Nah, salah satu kuru, salah satu pakai tak. Berarti kurunya muannas apa muzakkar? Muzakkar.
Quru itu Mas, nyun sewu mustarok, bisa muzakkar, bisa muannas. Quru mufradnya qur'un, kalau dimaknai suci, tuhrin, jamaknya quru. Kalau quru dimaknai haidotin, haid, jamaknya akro. Nah karena Quran ini bunyi quru, bukan akro, berarti maknanya 3 kali suci, bukan 3 kali haid. Lagi pula kalau salah sata itu pakai tak, berarti quru ini muzakkar. Supaya quru ini muzakkar, maknailah dengan makna tuhrin, jangan dimaknai dengan makna haidotin. Kalau kau maknai haidotin jadi muannas Mas. Lah kalau jadi muannas ya enggak pas, wong salah sata pakai tak. Nah kalau kita ngaji di pondok Mas, itu jaga makna itu sampai seakurat itu. Halo, Qurannya tahfidz di pondok, tajwidnya di pondok, sampai ngaji tafsir pun juga di pondok. Ada ayat qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuh illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan, seterusnya. Aliran dari Solo sana pakai mengandalkan radio mengatakan, katakan Muhammad, saya tidak mendapati makanan yang diharamkan kecuali 4 tok, bangkai, darah, babi, sembelih untuk berhala. Selain 4 berarti halal, maka mereka menghalalkan anjing yang dari Solo itu. Iyalah. Menghalalkan tikus macam-macam, cindil gawe sarapan Mas. Cindil tikus seurip ukit-ukit diceplus. Alasannya karena nurut Quran yang haram 4 tok. Kiai-kiai pondok nyata-nyata ada ayat Quran yang haram hanya 4. Kok kiai masih juga berani mengharamkan tikus, ular, cacing, anjing, ketek, kera, macam-macam. Quran mengharamkan 4 tok, lah kok kiai mengharamkan banyak? Itu karena kiai ngerti nahwu sorab Mas. Halo, qul la ajidu itu pakai mudhari'. Mudhari' itu al-an. Sekarang nggak ada yang haram kecuali 4 pas di Mekah. Perkara nanti di Madinah ada lagi-lagi tambahan haram lagi ya nanti. Kalau sekarang yang haram 4 qul la ajidu. Nah cuma orang di luar pondokan, di luar NU kan nggak ngerti fi'il madhi, nggak ngerti fi'il mudhari'. Pokoknya antem kromo aja yang haram 4 tok, yang lain halal. Sampai di Madinah ada ayat di surat Maidah itu, wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil azlam dzalikum fis al yauma akmaltu lakum, dan seterusnya. Masih banyak lagi yang haram. Padahal yang Mekah katanya yang haram 4. Memang mudhari' ajidu. Sekarang nggak ada yang haram kecuali 4 sekarang. Perkara nanti Allah ngaramkan lagi yang lain, ya itu urusan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jaga Islam, jaga Quran dengan ngaji tahfidz hanya kepada ulama yang bersanad, plus nggak cukup menjaga kalimatnya Quran, wajib juga menjaga maknanya Quran. Quran nggak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, kalau nyentuh kertasnya Quran saja harus suci, bolehkah menyentuh tafsirnya Quran oleh pikiran dan hati yang kotor dengan kejahatan? Hati yang kotor dengan kedengkian, dendam, kesombongan, ya nggak boleh. Kotor dengan kebodohan, nahwu sorob nggak ngerti terus menafsiri Quran. Contoh lagi, laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata.
Ini illallah itu mustasna dibaca rofa, Mas. Harusnya nasab, mastasnatil lama tamamin yantasib wa ba'da nafyin au kanafyin tuhib itba umat tasola. Kalau mutasil itba jadi badal atau apa. Wangsib mangkotok, kalau mungkotik suruh baca nasab. Ini Quran malah dibaca rofa ini. Laukana fihima alihatun illallahu. Enggak ada nafi berarti mujab. Ada alihah mustasna minhu berarti tam. Kalamnya tam mujab. Harusnya mastasnati lama tamamin. Mustasna yang diistisnai dengan ilah yang tasib wajib dibaca nasab mak tamamin. Kalau kalamnya tam, ini tam mujab, harusnya wajib nasab, tapi Quran malah baca rofa illallahu. Apa salah? Enggak begitu, Mas. Maksudnya Allah ilah di sini bukan istisna. Karena ilah di sini bukan istisna, maka enggak ikut kaidah istisna mustasna. Yang harusnya illallah, Quran tetap baca illallahu karena ilah bukan istisna. Ilah di sini bimakna ghairu. Sebab kalau ilah dimaknai istisna malah rusak. Coba kita baca istisna. Laukana fihima alihatun illallah. Andai di langit bumi ada Tuhan-Tuhan, banyak Tuhan, kecuali Allah, rusak langit bumi. Supaya enggak rusak gimana? Boleh ada Tuhan-Tuhan, tapi Allah jangan dikecualikan. Nah terus gimana? Ada Allah, ada yang lain. Itu musyrik, Mas. Nah, ilah di sini bukan istisna, tapi bimakna ghairu. Laukana fihima alihatun ghairullah. Ghairu rafa. Ghairullah. Illallah. Aslinya yang diharokati rofa itu ilahnya. Ilah tapi ilah ismiyah bimakna ghairu. Andai di langit bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ghairu, rusak langit bumi. Lah supaya enggak rusak gimana? Jangan ada Tuhan selain Allah. Yang ada hanya Allah, la tauhid. Halo. Kak mari-mari tak bahas nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham niki nggih? Terus ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mengerjakan sholat, basuh wajahmu, tanganmu, usap kepalamu, basuh kaki. Perintah wudhu. Perintah wudhu itu menyangkut hadas besar apa kecil? Kecil. Ayat ini menyangkut hadas kecil. Lalu ada jumlah muqtaridah tentang mandi besar. Setelah itu gandeng lagi tentang hadas kecil. Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Atau seorang dari kamu baru datang dari WC, dari toilet, buang air. Minal ghaid, buang air, pipis. Itu hadas kecil apa besar? Pipis hadas besar itu gimana tuh, Mas? Minal ghaid, kamu dari buang air, hadas kecil apa besar? Kecil. Nah, dari awal membahas wudhu hadas kecil, lalu menyebut buang air minal ghaid, itu juga hadas kecil. Maka ketika Quran menyebut aula mastumun nisa, atau kamu sentuh perempuan, kalimat sentuh perempuan itu juga menyangkut hadas kecil. Jangan dimaknain jima.
Beberapa teman yang sebelum sholat cium istri dulu, alasannya cium pegang perempuan nggak batal, itu alasannya lamas tumunisa, itu maknanya jima. Bagi mereka kalau belum jima belum batal, barulah batal kalau jima. Sentuh tok cium tok nggak batal. Nah, kelemahan tafsir ini, lamastum kau maknain jima, demek saja nggak batal. Penafsiran pemaknaan seperti ini keluar dari konteks. Dari awal tentang perintah wudhu, hadas kecil. Lalu tengah-tengah menyebut buang air, hadas kecil. Harusnya nyentuh itu juga tentang hadas kecil. Lah supaya nyentuh itu hadas kecil, maknailah nyentuh biasa, bukan nyentuh bermakna jima. Kalau kau makna jima jadi mandi besar, Mas. Jadi mandi jinabat, padahal dari awal perintah wudhu. Kiai pondok ngerti supaya makna itu linier. Ini wudhu, maka lamastum dimaknai nyentuh biasa agar tetap wudhu, bukan mandi besar. Itu Mas, kiai-kiai di pondok itu kayak begitu. Halo, tak usah khawatir bun. Lagi pula lafadz menyentuh itu dalam ilmu lughah al-ijtimai, sosiolinguistik, coba menangkap makna bahasa dari konteks sosial dan budaya. Nyentuh, demek, ngotek itu kalau menyangkut ranjang, maknanya konotasinya mesti jima. Bahaya ini araji boleh. Misalnya Mbah Yai nikah lagi, jarak seminggu, ditanya temannya, ya apa cak? Wis mau utek bojomu. Apa makna pertanyaan? Ya apa cak? Wis mau utek ta bojomu? Apa maknanya? Ngutek itu apa maknanya? Jima. Kata-kata ngutek, demek, nyentuh itu kalau untuk konteks suami istri memang maknanya jima. Tapi kalau konteks umum ya nggak bisa dimaknain jima. Mas, saya tadi buyar dari pengajian, saya jaga wudhu, dawamul wudhu, sudah tak hati-hati Mas, keluar dari sana biar nggak kesenggol ibu-ibu. Nggak taunya pojok sana malah kesenggol fatayat Mas. Apa makna kalimat neng pojok kesenggol fatayat? Kesenggol begini apa jima neng pojokan? Kalimat nyenggol, nyentuh dalam kehidupan umum maknanya ya nyentuh, nggak bisa dimaknai jima. Tapi lek menyangkut suami istri, aku mari ngundik bojo, aduh sik maknanya Nah di Quran itu juga begitu. Kata-kata menyentuh yang menyangkut suami istri maknanya jima. Wa idza talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Kalau kamu ceraikan istrimu sebelum sempat kamu sentuh, maka enggak usah ada iddah. Apa maksudnya? Ceraikan istri sebelum sempat disentuh, nggak usah ada iddah. Apa maknanya sentuh? Jima. Kenapa dimaknain jima? Memang konteksnya suami istri. Dalam ayat dihar, walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqbatin min qabli ayyatamassa. Suami yang mendihar istrinya lalu nyesal, maka wajib memerdekakan budak sebelum dua-duanya saling bersentuhan. Maksudnya wajib memerdekakan budak sebelum saling menjima. Bersentuh di sini maknanya jima karena konteksnya suami istri. Di bab wudhu
Lamastum itu sama sekali nggak menyangkut konteks suami istri. Ini khitab am. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak sholat wuduklah. Ini bukan suami istri, am. Nah karena lamastum ini khitabun am, khitab am, siyak am, umum, nggak menyangkut suami istri, maka sama sekali nggak benar kalau lamastum dimaknai jima, wong bukan konteks suami istri. Intinya hadirin rahimakumullah, kepengen Qur'annya bacaannya benar, pesantren. Kepengen maknainya benar juga, pesantren. Kepengen tetap bersanad sampai Imam Hafiz, sampai Ubay bin Ka'ab, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai malaikat Jibril, tentu juga lewat pesantren. Perkara hanya pakai apa? Sekarang orang ngaji pakai apa? Pakai aplikasi. Tetap ada kelemahannya. Kecuali kalau sekedar sudah asli berguru bersanad, sekedar untuk menjaga hafalan boleh. Tapi kalau ngajimu hanya lewat tutorial HP tok, yang nggak bener. Saya ngaji langsung ke Mbah Yai, dotnya kurang, Mbah Yai bisa negor, HP ini nggak bisa negor, kurang. Saya ngaji langsung musafahah, bersanad langsung, depan, terus ismam kurang saya, harusnya latak mana dibaca mencucu, latak mana marzuki mencucu ini kurang. Guru iso ngeling nih, HP gak iso ngeling nih. Jadi ada ini monggo mawon, tapi jangan ini jadi patokan paling utama. Tetap harus ngaji langsung. Nah ngaji model pesantren inilah para rawuh yang dijamin anak cucu kita akan mendapat bacaan yang benar, amal yang benar, riwayat yang benar, sanad yang otentik baik lafadznya maupun pemaknanya. Dan itulah sanggup kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kita secara zahir berislam, tapi ternyata Islamnya sudah menyimpang dari Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sering terjadi. Maaf sekali maaf. Sekarang ada teman-teman ngaku Islam juga, tapi hanya mau sholat sehari 3 kali, nggak mau sholat 5 kali. Ketularan yang Jombang dulu 5 tahun yang lalu mungkin itu, wa aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Tegakkan sholat pas lingsir zawal duhur, terus ila ghasaqil laili petang malam, wa qur'an al-fajr dan subuh pas fajar. Berdasar ayat ini dia katakan sholat sehari 3 kali, nggak perlu 5 kali. Ini nyalai hadis Bukhari, khamsu sholawatin katabahunallah. Sholat yang diwajibkan Allah itu 5 kali. Cerita Isra Mi'raj, hadisnya juga Bukhari Muslim, menghasilkan perintah sholat sehari 5 kali. Tapi orang yang sudah keluar dari model pesantrenan, ngaji saenake dewe, dan mungkin gak ahli nahu sorob juga, kecuali kalau ayat ini bunyinya begini loh, wa aqimis salat fi duluki syamsi wa fi ghasaqil laili wa fi qur'anil fajri. Tegakkan salat ketika lingsir zawal, ketika malam dan ketika subuh. Kalau ayat itu bunyinya begitu, ya waktu salat 3 tok itu. Tapi Quran ini aqimis salat li duluki syamsi, li bimakna ba'da. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah setelah meru'yat hilal. Li bimakna ba'da. Aqimis salat li zikri, orang dulu mabuk, tegakkan salat setelah ingat. Kalau belum ingat nggak usah salat dulu, wong mabuk. Li bimakna ba'da. La aqimis salat li zik apa? Li dulukis samsi, tegakkan salat setelah zawal, mulai zuhur, ila ghasaqil ila
Waktu sholat itu bukan mulai jam sekian. Waktu sholat itu dimulai ba'da zawal sampai malam. Isinya mulai ba'da zawal sampai malam itu apa? Dijelaskan Nabi, zuhur, asar, maghrib, isya. Cuma orang itu nggak ngerti kalau li itu maknanya ba'da. Dikira maknanya ketika. Tegakkan sholat ketika zawal. Asarnya nggak usah, maghribnya nggak usah. Terus ghosaqil laili. Ini sekali lagi contoh awal mula dari penyimpangan pemahaman karena orang awam yang nggak ngerti ilmu alat cukup nggak mau ikut ulama. Alhamdulillah jenengan untung sekali nderek mriki juga mantunya lir boyo Mbah Yai alumni Sidogiri pendirinya Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Ilmu Sidogiri itu dari Mbah Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Mbah Sayyid itu keturunan dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin putra dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ilmu sini nih ilmu nih Sunan Gunung Jati itu loh kalau diurut. Halo. Ilmu Lirboyo juga Mbah Mahrus Ali. Mbah Mahrus Ali Cirebon punya nasab sampai Mbah Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah. Ngaji juga mungkin di Dresmo. Dresmo pendirinya Syekh Ali Akbar. Cucunya Mbah Sultan Hasanuddin juga bin Syarif Hidayatullah yang dulu mondok di Ngampel terus mendirikan pondok Dresmo. Tadi saya dibilangi katanya dulu mondok ke Kiai Khozin Muduran. Nggih napa nggih? Khozin menantunya Mbah Yakub. Mbah Yakub keturunan pendiri pondok Siwalan Panji, Mbah Hamdani. Mbah Hamdani itu kalau nggak salah canggah dari Mbah Sakarudin bin Syekh Soleh Podokaton Pasuruan. Dia mertuanya Mbah Said Sulaiman. Siapa Mbah Soleh ini? Putra dari Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah. Udah wes. Dapat ilmu dari sini itu dapat ilmu yang mensanad dari Wali Songo. Yang Wali Songo itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bersanad ya bernasab. Ada beberapa kiai mewarisi ilmu Nabi, tapi nggak mewarisi darahnya Nabi. Tapi ilmu Wali Songo itu mas, mewarisi ilmunya Nabi dan karena mereka keturunan Nabi juga mewarisi darah keturunannya Rasulullah. Untung sekali Marzuki yang pesek kayak begini masih mampu Lirboyo, masih mampu ilmu yang itu ternyata dari Wali Songo yang ketika orang lain mungkin bernasab tapi nggak bersanad, mungkin bersanad tapi nggak bernasab. Wali Songo ini ya bernasab ya bersanad ya karomah. Pegangi apa tadi? Nahdlatul Thalibin insya Allah sambung sampai Wali Songo, sambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mabruk di hadal ma'had Nahdlatul Thalibin. Allah yubarik fi ru'asaiha. Allah yubarik fi ashabiha. Allah yubarik fi talamiliha. Allah yubarik fi asatidiha. Allah yubarik fi murabbiha. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.